kita jadi ingat pada saat dulu Republik ini mau dibuat, pesannya jelas. Pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan begini, kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua. Karena itu saudara sekalian, pengambilan kebijakan di kota ini haruslah disadasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Mustaqim Dahlan, Walhi Jakarta. Dari sisi Menteri Lingkungan kita udah dengar, dari sisi Anda sebagai LSM. Baik, makasih Bang Karni. Salam adil dan lestari. Bang Karni, ini ada saya membawa catatan rekomendasi, mungkin tadi dari DPRD dan Bu Titin dari KLHK, mungkin lupa membacakannya. Ada beberapa rekomendasi yang pada waktu itu diterbitkan bersama. Jadi setelah dinyatakan bahwa Pulau G, C, D itu dinyatakan gagal gitu, baik dari perspektif hukum karena izin pelaksana reklamasi yang dikeluarkan Pak Basuki Cahayapurnama pada waktu itu adalah Pergub, ya, izin pelaksana reklamasinya itu cacat. Karena apa? Izin prinsip baru selesai, kemudian baru perpanjang izin prinsip, izin lingkungannya juga, kemudian AMDALnya belum ada, kemudian perda zonasinya juga belum ada, kemudian keluar izin pelaksana reklamasi. Nah, ini saya sudah sampaikan pada acara ILC waktu itu. Rekomendasinya sebenarnya saya langsung ke Pulau G saja, karena di situ ada Pulau C, D, kemudian ada N dan pulau-pulau lain juga belum belum dibangun atau belum dilakukan kegiatan. Kajian teknis sosial ekonomi kebijakan, saya bacakan saja. Untuk Pulau G sudah memiliki izin prinsip dan izin pelaksana reklamasi. Kemudian potensi konflik dengan alur pelayaran layanan dari dan keluar dari pelabuhan perikanan Muara Angke. Kemudian bersinggungan dengan breakwater PPI Muara Angke, masuk dalam area dilarang labuh jangkar, potensi gangguan terhadap instalasi pipa bawah laut. Kemudian potensi gangguan terhadap operasi PLTU, potensi kehilangan pendapatan negara apabila PLTU tidak beroperasi. Kemudian potensi kesulitan dalam pemeliharaan pipa, zona terlarang 500 meter. Kemudian tidak ada kajian sumber bahan urukan, tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan DLKR dan DLKP-nya. Kemudian potensi terganggunya relasi jaringan sosial masyarakat perikanan. Kemudian potensi konflik dengan alur pelayaran dari dan keluar pelabuhan perikanan Muara Angke. Kemudian nelayan berpotensi mengalami permasalahan penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional dan jarak tempuh yang semakin jauh. Kemudian yang terakhir rencana tanggul deflektor Pulau G dan breakwater ini Intel menutup kanal vertikal dan menimbun pipa alternatif prasyarat lain berupa pembangunan kombinasi wall kemudian deflektor akan mengganggu pelayaran dan menyulitkan dalam pemeliharaan pipa gas. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi oleh nelayan karena kami dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
bahwa ini jelas, inilah yang ditutupi oleh pemerintah. Seharusnya ada kajian lingkungan hidup atau kenapa moratorium itu dilakukan, itu kan ada kajiannya, ada investigasinya. Hasil audit lingkungannya itu seharusnya dipublish. Tapi sampai hari ini tutup-tutupi. Nah, rekomendasinya sangat menarik. Rekomendasinya ada tidak dilanjutkan dan izin dicabut. Itu rekomendasinya. Yang dicabut malah RR-nya pada waktu itu. Jadi malam di sini LC, kemudian bukan izinnya dicabut, kemudian Rizal Ramlinya yang dicabut. Nah, ini musibah buat kita. Nah, kemudian keterangan reklamasi sudah dilakukan 20%. Ini Pulau G. Kemudian apabila pembangunan tidak dilanjutkan, maka harus ada upaya untuk pengelolaan dampak material dari pulau reklamasi yang telah ada. Kalau kemarin dibilang Pulau G tidak ada masalah. Saya ini live in di Muara Angke itu dari tahun 99. Karena memang fokus saya di Teluk Jakarta. Jadi ngurusin terumbu karang, kerang hijau, kemudian nelayan lah dan lautnya begitu. Nah, kalau kemudian sekarang ada rencana dari DPRD, tadi Bang Barus mengatakan akan dilanjutkan raperdanya. Raperda yang lama itu sudah kadaluarsa. Karena 3 kali bahkan 4 kali dilakukan upaya untuk memuluskan perda itu agar bisa mengesahkan izin pelaksana reklamasi yang dikeluarkan, pergub yang dikeluarkan gubernur sebelumnya, maka perdanya diudak gitu. Ketika perdanya diudak, maka disitulah ada terjadi ya jual beli pasal. Nah, pada waktu saya katakan kita ini jangan terjebak dengan kontribusi tambahan yang 15%. Jangan dulu itu, reklamasinya dulu yang bermasalah itu. Kemudian LBP juga kemarin di media juga mengatakan bahwa di situ cuma ada PLTU, kemudian di situ ada Pertamina, di situ ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, tapi tidak disebutkan bahwa di Teluk Jakarta sebanyak 42 km di situ ada kehidupan nelayan. Nah, nelayan inilah yang harus dipikirkan gitu. Jangan kemudian dianggap ini tidak ada. Beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh UGM, Fakultas Teknik, kemudian mengundang semua pakar di sana. Kemudian sama, BPPT juga memberikan slide gambar seakan-akan di situ cuma ada PLTU. Di situ ada pipa bawah laut. Tapi ada perumahan nelayan, kemudian ada perikanan, ada pelelangan, ada pelabuhan, ada kehidupan di situ. Mereka tidak tampilkan dengan slide yang begitu bagus. Maka saat itulah kawan-kawan akademisi di ITB menyatakan bahwa oh ternyata reklamasi Teluk Jakarta memang tidak layak gitu. Nah, ini kenapa ini dilakukan di UGM saat itu? Karena teman-teman atau senior-senior kami yang akademisi di ITB sebahagian sudah menyatakan bahwa reklamasi itu boleh gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau reklamasi dicatatkan untuk mengatasi banjir, ini harus dibedakan dulu reklamasi, nguruk laut sama tanggul raksasa. Jangan kemudian masyarakat ini dibuat bingung seakan-akan NCICD itulah proyeknya. Padahal kenyataan di lapangan nelayan ini lautnya diuruk. Kemudian pantai publiknya diprivatisasi. Masyarakat tidak boleh menikmati lautnya. Padahal dimanapun di seluruh dunia tidak ada pantai publik yang boleh diswastanisasi. Tidak ada pantai publik yang boleh dikapling-kapling. Nah, kemudian yang ketiga. Tadi sebenarnya saya mau bercerita tentang perspektif lingkungan. Karena tadi ada Bung Martin saya lihat. Tapi karena ada acara yang sama juga di LBH Jakarta berkaitan dengan reklamasi, maka saya akan jelaskan juga tentang izin atau pergub yang dikeluarkan oleh Pak Jarod. Ini juga sebenarnya cacat. Perdanya belum ada, tapi berani mengeluarkan izin pergub itu kita tulis di sini Pergub nomor 137 tahun 2017 ini dikeluarkan pada tanggal 13 bulan 10. Tapi di tanda tangan ini tanggal 2 Oktober gitu. Izin untuk apa? Untuk pemanfaatan lahan di Pulau G. Bagaimana pemanfaatan lahan di Pulau G bisa dikeluarkan? Ini kan seakan-akan dikejar gitu. Nah, maka coba teman-teman sekalian juga mungkin pemerhati KPK mungkin ya di sini ada apa? Dengan adanya percepatan ini kita harus coba lakukan. Kalau tahun lalu kita berdebat dengan pemerintah mengatakan bahwa ini kewenangan
Pemprov katanya. Sedangkan kami menyatakan ini ada KSN, kawasan strategi nasional. Ada Banten, ada Jakarta, kemudian ada Jawa Barat. Ini masuk wilayahnya KLHK, wilayahnya Kementerian Kelautan. Mereka tetap ngotot, tidak, ini punya Pemprov katanya. Tapi sekarang berbanding terbalik. Sekarang justru Pemprovnya tidak. Nah ini sebenarnya juga membingungkan kita. Tapi kalau sebenarnya kita mau fair gitu kan, hasil kajian yang sudah dilakukan kemarin agar ini tidak salah lagi, ini jelas-jelas salah karena merugikan nelayan. Dan perlu kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum. Di mana negara hukum ada pemerintahnya, ada hukumnya, kemudian ada rakyatnya. Nah jangan kemudian seakan-akan rakyatnya ini tidak ada, nelayan ini tidak ada. Nah perlu diketahui juga, kalau kemarin Jakarta melakukan tolak reklamasi Teluk Jakarta, dan alhamdulillah sekarang TV One sudah mempublish ini, logo tangan terkepal, ini warna biru, laut, dan itu sudah ada, berarti memang kita akan melakukan penolakan terus atas reklamasi Teluk Jakarta. Dan besok ada demo besar. Besok ada demo besar di Banten, di Gubernur Banten. Karena apa? Bapedanya mereka menyatakan tidak ada masalah dengan pengambilan pasir laut dari Banten. Tapi kenyataannya ada 62 anggota jaringan yang ada di Banten besok melakukan demo di kantor Gubernur Banten. Mungkin itu sementara. Terima kasih.